Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik kemegahan istana yang kokoh dan keindahan yang mengagumkan, tersembunyi sebuah rahasia gelap yang mengancam kehancuran sebuah kerajaan. Pada malam itu, ketenangan menyelimuti istana, namun pikiran sang raja dipenuhi kekacauan. Di bawah cahaya bintang yang bersaksi atas segalanya, seorang raja yang selama ini dikenal bijaksana dan adil menghadapi godaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pasukannya bertarung di medan perang yang jauh, meninggalkan sang raja sendirian dalam istananya yang sunyi. Namun, ketenangan istana tidak mampu meredakan kegelisahan hatinya. Sebuah pertemuan singkat dengan seorang wanita cantik mengguncang seluruh kota. Sebuah prinsip dan moral yang selama ini ia pegang teguh. Godaan itu menanamkan benih keinginan terlarang yang dapat mengubah takdirnya selamanya. Ketika bayangan wanita itu terus menghantuinya, raja harus menghadapi pilihan sulit antara tugas sebagai pemimpin dan keinginannya yang membara di dalam hatinya. Rasa bersalah dan ketakutan akan konsekuensi dari tindakan yang membuatnya semakin tersiksa. Dalam upaya untuk menutupi skandal yang dapat mengguncang fondasi kerajaannya, sang raja membuat keputusan-keputusan yang semakin menggelapkan hatinya. Namun, takdir tak bisa dihindari. Seorang nabi tua datang membawa pesan ilahi yang mengguncang kesadaran sang raja. Kisah ini adalah tentang bagaimana seorang raja bergulat dengan moralitas, cinta, dan penebusan. Dalam upaya untuk mencari jalan keluar dan mencari kembali ke dunia dari pusaran kesalahan yang ia ciptakan sendiri. Apa yang akan terjadi ketika seorang raja terjerat dalam jaring keinginan yang bisa menghancurkan segalanya? Bagaimana ia akan menghadapi konsekuensi dari tindakannya? Dan apakah ia akan menemukan penebusan yang ia cari? Mari kita selami kisah penuh intrik cinta dan pengkhianatan ini, yang akan mengungkap sisi manusiawi dari seorang pemimpin yang berkuasa dan bayang-bayang yang terus menghantuinya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak video ini sampai akhir agar memahami hikmah yang terkandung di dalamnya. Di saat malam yang sunyi melingkupi istana mewah di pusat kerajaan, raja duduk dalam keheningan di terasnya, memandangi langit berbintang yang seakan menjadi saksi diam terhadap kekacauan pikirannya. Selama ini, ia memimpin dengan keadilan dan bijaksana. Namun kini, ia menghadapi dilema yang belum pernah terlintas dalam pikirannya. Pasukannya sedang bertugas di medan yang jauh, meninggalkan raja sendirian di tengah ketenangan istana yang sunyi. Namun, pikirannya tidak merasa tentram. Di malam yang hening ini, ingatannya terus melayang pada seorang wanita. Kecantikannya yang tanpa sengaja ia lihat beberapa hari sebelumnya, membangkitkan keinginan yang seharusnya tidak ada dalam hatinya, dan mengambil kegodaan yang mungkin akan mengubah takdirnya selamanya. Dalam istana yang megah dan damai, raja duduk di balkon tinggi, memandang kehidupan malam di kota. Cahaya bulan melemparkan bayangan lembut di wajahnya yang serius, dan ekspresi pemikiran yang mendalam. Di kejauhan, desiran peperangan masih terdengar samar, mengingatkannya bahwa kerajaannya sedang terlibat di medan perang. Seorang pria bijak berjanggut perang menyadarkan bahwa kemenangan hampir pasti tidak mudah dicapai. Penasihat itu mengangguk, "Ya Tuhan, pasukan kita kuat dan terampil. Kemenangan hanyalah masalah waktu." Raja terlihat tidak puas dengan jawaban tersebut. Hatinya tidak tenang dan terdapat ketidakpastian yang sulit dimengerti. Penasihat itu melihat raja dengan kekhawatiran. "Mungkin ketidakpuasan Anda berasal dari ketiadaan di medan perang." Raja menghela nafas. Pikirannya kembali ke beberapa hari yang lalu, ketika secara tidak sengaja ia melihat seorang wanita cantik
sedang mandi di kejauhan. Kecantikan yang tak terduga itu telah menanamkan benih keinginan di dalam dirinya. "Malam ini aku melihat bintang-bintang," kata raja tiba-tiba. "Dan mereka berbicara padaku tentang nasib yang tak terelakkan." Penasihat itu menatap raja dengan kebingungan, tetapi memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut. Esoknya, raja memanggil salah satu pengawalnya. "Temukan lebih banyak tentang wanita yang mandi di sungai kemarin malam," perintahnya dengan suara tegas namun terdengar gairah yang tersembunyi. Tak berapa lama kemudian, dia kembali dengan informasi wanita itu ternyata istri salah satu prajurit kita yang sedang berada di medan perang. Raja merasa dadanya berkecamuk. Dia seharusnya tidak menarik perhatianku, gumamnya sendiri. Namun, ada sesuatu di dalam dirinya yang terus menggoda pikirannya. Malam berikutnya, sang raja semakin sulit tidur karena terus-menerus memikirkan tentang wanita itu. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengambil tindakan. "Panggil wanita itu ke istana," perintah raja kepada pengawalnya. Kemudian wanita itu tiba di depannya. Raja memanggilnya dengan ramah, tapi mata mereka berkomunikasi dengan lebih dari kata-kata yang diucapkan. Ada ketegangan yang tak terelakkan. "Apakah engkau baik-baik saja di sini?" tanya raja, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Wanita itu mengangguk, suaranya lembut, namun terdengar kehati-hatian di dalam dirinya. "Ya Tuhan, saya di sini untuk melayani kerajaan dengan cara apapun yang saya bisa." Pertemuan itu berakhir dengan ketidakpastian. Raja kembali ke kamarnya. Hatinya terombang-ambing di antara tugas dan keinginan, di antara kebenaran dan kesalahan. Malam itu, ia berada di tempat tidurnya, merenungkan nasib yang semakin tampak tak terelakkan. Gelapnya malam kembali menyelimuti istana, membawa keheningan yang menekan. Raja akhirnya kembali di kamarnya. Pikirannya kacau oleh bayangan wanita yang tadi ditemuinya. Setiap detail tentang pertemuannya dengan wanita itu membangkitkan perasaan yang semakin sulit untuk dijelaskan, meskipun ia menyadari bahwa tindakannya dapat berakibat buruk. Keinginan di dalam dirinya terasa semakin membara. Keesokan harinya, raja tampak lemah dan tidak berkonsentrasi. Penasihatnya yang setia dan penuh pengertian segera menyadari hal tersebut. "Apa yang mengganggu pikiran Anda, Tuan?" pertanyaannya dengan penuh kelembutan. Raja menghela nafas panjang. Terdapat perasaan dalam dirinya yang sulit ditahan. Penasihat itu memandang raja dengan ekspresi keprihatinan. "Hati-hati Tuan, jangan biarkan keinginan sesaat menghancurkan segala yang telah Anda bina." Raja terlalu terbenam ke dalam pemikirannya sendiri. "Aku menyadari resikonya," jawabnya, "tapi aku tak bisa menahan godaan ini." Bencana semakin mendekat. Sang raja kembali menyuruh wanita itu ke dalam istana, dan pertemuan mereka terjadi di sebuah ruangan terpencil yang dihiasi dengan lilin-lilin yang menciptakan cahaya hangat namun samar. Wanita itu tampak gelisah. "Kenapa Anda memanggil saya lagi, Tuan?" Sang raja mendekatinya. Suaranya lembut namun penuh emosi. "Kecantikanmu telah memikat hatiku. Saya tahu ini salah, tapi saya tidak bisa menahan perasaan ini." Wanita itu menangis, dan saya tidak bisa menangis lagi. Terlihat terkejut. "Tuan, saya sudah bersuami dan suami saya berjuang untuk kerajaan ini." Sang raja memandangnya dengan tatapan yang penuh hasrat. "Saya tahu, dan itulah yang membuatku semakin merasa bersalah." Perbincangan itu semakin mendalam dan penuh emosi. Wanita itu bergejolak melawan kebingungannya sendiri. Di satu sisi, ia merasa dihargai, tapi di sisi yang lain, ia sangat sadar bahwa apa yang diinginkan raja itu membuatnya menangis.
Sang raja menginginkan sesuatu yang sangat dilarang. Akhirnya, dengan hati yang berat, wanita itu menyerahkan dirinya pada keinginan sang raja. Mereka berdua terjerumus dengan momen penuh gairah, namun juga diiringi oleh rasa bersalah dan ketakutan. Esok harinya, raja terbangun dengan perasaan yang bercampur aduk. Kepuasan sesaat yang dirasakannya pada malam itu kini berubah menjadi beban berat. Ia menyadari bahwa tindakannya tidak hanya melanggar norma, tapi juga bisa membahayakan keberlanjutan kerajaannya. Di sudut lain istana, wanita itu berjalan dengan hati yang hancur, menyadari bahwa apa yang telah terjadi berpotensi mengubah jalan hidupnya selamanya. Dan ia merasa takut menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Raja sendirian di kamarnya berdoa memohon petunjuk. Ia merasa telah membuat kesalahan yang sangat besar dan menangis, dan kini harus menghadapi konsekuensinya. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan terlarang itu, dan suasana di istana tampak berubah. Raja yang sebelumnya dikenal penuh kejayaan dan keberanian, kini sering terlihat terdiam dan lesu. Rasa bersalah dan kekhawatiran tercermin dengan jelas di wajahnya. Yang lebih penting, ada rahasia lain yang mulai membebani hatinya. Wanita itu sedang hamil. Kabar tersebut sampai kepada raja melalui surat rahasia dari wanita itu. Saat membaca kata-katanya, raja merasa seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya. Dia hamil, gumamnya sendiri, dan anak itu adalah anak. Raja segera memanggil penasihatnya, mencari solusi untuk masalah yang tampaknya tidak memiliki jalan keluar. Jika kebenaran ini terungkap, akan ada skandal yang bisa mengguncangnya sang fondasi kerajaan, kata raja dengan suara hampir tidak terdengar. Penasihat itu dengan wajah cemas dan khawatir merespon, "Mungkin ada cara untuk menutupi kebenaran ini, Tuan." Sang raja mengangguk. "Kita harus mencoba. Aku tidak bisa membiarkan kerajaan ini terpuruk karena kesalahanku." Rencana yang mereka rancang adalah membawa suami wanita itu pulang dari medan perang dengan alasan memberikan kebenaran. Sang raja berharap suami wanita itu mengunjungi istrinya, sehingga kehamilan tersebut dapat dianggap sebagai hasil dari pertemuan mereka. Rencana itu tidak berjalan sesuai harapan. Ketika suami wanita itu tiba, ia menolak untuk kembali ke rumahnya. "Bagaimana mungkin aku beristirahat dan bersenang-senang dengan istriku ketika rekan-rekanku masih berjuang di medan perang?" Raja yang semakin putus asa mencoba rencana lain. Raja mengundang suami wanita itu untuk makan malam dan minum-minum, berharap bahwa alkohol akan melemahkan prinsipnya. Meskipun mabuk, suami itu tetap setia pada prinsipnya. Merasa terpojok dan putus asa, raja mengambil keputusan yang paling gelap. Dia menulis surat kepada komandan pasukannya, memerintahkan agar suami wanita itu ditempatkan di garis depan, di medan perang yang paling sengit. Kemudian pasukan lain mundur meninggalkannya tanpa pertahanan. Ironisnya, surat tersebut dikirim melalui tangan suami wanita itu sendiri, yang tidak menyadari bahwa ia membawa perintah kematian bagi dirinya sendiri. Perintah itu kemudian dilaksanakan dan pertempuran sesuai rencana. Suami wanita itu gugur. Berita ini mencapai istana, membawa kabar duka bagi juga lega bagi raja. Keringanan itu hanya bersifat sementara dan singkat, karena rasa bersalah dan penyesalan menghantui raja lebih mendalam. Wanita itu sekarang menjadi janda, dan raja segera mengambil langkah untuk memperbaikinya dengan cara yang dianggapnya terbaik, yaitu membawanya ke istana dan menikahinya. Harapannya adalah bahwa pernikahan ini akan menutupi skandal dan menjaga kehormatan wanita itu. Di malam hari dalam kesendirian di kamarnya, raja tidak dapat tidur. Rasa bersalah dan beban moral dari tindakannya terus menghantuinya. Dia menyadari
bahwa apa yang telah dilakukannya tidak hanya melanggar hukum manusia, tetapi juga hukum ilahi. Dalam kegelapan malam yang menyelimuti istana, raja terjaga, bergulat dengan perasaan bersalah yang semakin membebani hatinya. Meskipun dia telah menikahi wanita yang hamil dengan anaknya, langkah ini tidak memberikan kedamaian untuk raja seperti yang diharapkannya. Rasa bersalah atas kematian suami wanita itu terus menghantui setiap pikirannya. Suatu hari, sang raja berjalan di taman istana. Seorang nabi tua mendekatinya. Wajahnya serius dan pandangannya tajam. "Tuan, aku harus menyampaikan pesan dari Yang Maha Kuasa," kata nabi itu dengan suara yang keras namun jelas. Raja berhenti dan menatap nabi itu dengan takut, bersalah, dan aneh. "Katakanlah, apa pesan itu?" Nabi itu membagikan sebuah perumpamaan tentang seorang pria kaya yang memiliki banyak domba dan seorang pria miskin yang hanya memiliki satu domba. Meskipun sang pria kaya memiliki banyak kekayaan dan harta melimpah, ia malah mengambil domba milik pria miskin untuk menyambut tamunya. Cerita ini mencerminkan sebuah kekejaman dan ketidakadilan. Tanpa berbelit-belit, itu menuding bahwa sang raja telah melakukan hal yang sama. Raja terpaku, terkejut oleh kejelasan dan keberanian kata-kata nabi itu. Raja merasa seolah-olah perumpamaan itu adalah cermin yang menggambarkan kesalahan dan keegoisannya. "Tuan, apa yang telah Anda lakukan tidak hanya melukai satu jiwa, tetapi juga melanggar hukum ilahi," kata nabi itu. Suaranya penuh kekuatan. Raja merasa seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Ia jatuh ke lututnya. Air mata mengalir di pipinya. "Aku telah berdosa," ucapnya dengan suara yang patah. "Aku telah melukai banyak orang dan melanggar kepercayaan yang diberikan kepadaku." Nabi itu memandangnya dengan penuh belas kasihan, mengingatkan bahwa pengampunan tersedia bagi mereka yang benar-benar menyesal dan berusaha memperbaiki kesalahan mereka. Raja menangis, mengingat beban yang selama ini telah ia bawa. "Aku akan melakukan apapun untuk menebus kesalahanku," katanya dengan suara penuh keputusasaan. Sejak hari itu, raja mengalami perubahan. Dia meluangkan lebih banyak waktu untuk merenung dan berdoa, mencari penebusan atas tindakannya. Dia juga mulai mengambil langkah untuk memperbaiki kerusakan yang telah ia sebabkan, meskipun menyadari bahwa beberapa hal mungkin tidak akan bisa dilakukan ketika wanita itu melahirkan. Raja menyebut anak itu sebagai anak kandungnya, tetapi rasa bersalah masih menghantuinya. Ia berjanji untuk menjadi bapak yang baik bagi anak itu dan suami yang bertanggung jawab bagi wanita itu. Meskipun hatinya masih dipenuhi kesedihan dan penyesalan. Kisah ini berakhir dengan raja yang duduk sendirian di balkonnya, menatap bintang-bintang yang dulu diinginkan dan diyakini membawa nasibnya. Kini ia memandang bintang-bintang itu dengan harapan, memohon pengampunan dan kekuatan untuk menghadapi hari-hari mendatang. Kesimpulan dari kisah ini adalah bahwa kekuasaan dan godaan dapat menggiring seseorang ke dalam tindakan yang membawa penyesalan dan konsekuensi berat. Sang raja, meskipun awalnya pemimpin dengan bijaksana dan adil, juga bisa tergelincir ke dalam dosa karena keinginannya terhadap wanita yang sudah bersuami. Tindakannya yang berujung pada kematian seorang prajurit setia dan pernikahannya dengan janda tersebut, meskipun dimaksudkan untuk menutupi skandal, tidak mampu meredakan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Melalui pertemuan dengan Nabi, raja akhirnya menyadari kedalaman kesalahannya dan berusaha
mencari penebusan dengan perubahan sikap dan tindakan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa penyesalan dan pengampunan adalah bagian dari perjalanan manusia, dan betapa pentingnya integritas dan keadilan dalam setiap langkah kehidupan, terlebih ketika seorang berada di puncak kekuasaan. Dengan memahami dan mengambil hikmah dari kisah ini, semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi manfaat bagi sesama manusia.